Oke, kita tugas untuk hari ini yaitu membuat komentar ya, tugas bahasa Indonesia kelas 7 tanggal 18 Mei 2020. Ini membuat komentar atau pendapat dalam bentuk narasi. Apa itu narasi? Narasi ini, kalau ada yang masih belum paham, narasi ini sudah pernah dipelajari di SD ya. Narasi ini adalah bahasa menceritakan. Bahasa menceritakan. Jadi bahasa menceritakan artinya dari sudut pandang penulis. Artinya kamu bercerita, bahasa cerita kamu itu namanya narasi. Narasi ini bahasa cerita, ya bisa juga cerita fiksi, bisa juga cerita non-fiksi. Oke, sekarang ini kita akan membuat komentar terhadap sebuah buku. Mungkin ini bukunya adalah buku petualangan ya, buku traveling. Yang mana buku traveling ini termasuk dalam kategori apa yuk? Yaitu buku non-fiksi ya. Buku traveling ini masuk dalam kategori buku non-fiksi. Kenapa dikatakan non-fiksi? Karena non-fiksi itu adalah buku yang sifatnya fakta. Kalau kebalikan dari non-fiksi apa? Kebalikan dari non-fiksi adalah kebalikan dari fiksi. Fiksi itu adalah bentuk tulisan hasil imajinasi ya. Nah, sekarang kita mau membuat komentar yang dari buku tadi ya. Ini komentar pujiannya. Contohnya, buku ini wujud kepedulian penulis untuk mempromosikan keindahan alam Indonesia. Membaca buku ini seakan berpetualang ke seluruh wilayah Indonesia yang indah. Buku ini menangkap dengan indahnya pandangan penulisnya tentang prinsip mensyukuri ciptaan Tuhan. Nah, komentar negatifnya apa? Misalnya, buku ini belum menggunakan, boleh dari segi bahasa, boleh dari segi yang lainnya, boleh ya. Belum menggunakan bahasa yang baku. Misalnya, buku ini masih perlu penambahan informasi yang detail ya, misalnya tentang harga tiket masuk dan lainnya ya, maksudnya tiket masuk wisata, misalnya buku ini jalan-jalan ke pantai, jadi informasi harus lebih detail. Kemudian apalagi? Nah, dari pujian-pujian ini, barangkali kamu ingin membuatnya menjadi narasi gitu kan. Dari membuat jadi narasi. Tadi Bu minta 5 ya. 5, 3 yang pujian, 2 yang negatifnya. Oke, atau bukan negatif ya, tapi kekurangannya. Bukan negatif, melainkan kekurangan ya. Nah, kita yang menjadikan narasi. Narasi itu bentuk paragraf, ya kan? Nah, membentuk narasi sebanyak, tergantung kamu mau jadikan berapa paragraf, boleh menjadi 1 paragraf saja untuk kamu kelas 7, bolehlah 1 paragraf saja. Nah, kamu jadikan buku ya. Buku ini wujud kepedulian penulis untuk mempromosikan keindahan alam Indonesia. Ya, Indonesia pakai huruf kapital. Ingat, huruf kapitalnya diperhatikan. Boleh kamu tambahkan dengan bahasa kamu, boleh. Ya. Seperti yang kita ketahui,
Indonesia memiliki keindahan mulai dari Sabang sampai Merauke. Boleh tambahkan. Jadi dengan pendapat kamu boleh kamu tambahkan. Lalu membaca buku ini juga membuat kita, nah tambahkan bahasa-bahasanya. Seakan, kita ambil kalimat yang kedua ini ya. Oke. Seakan berpetualang ke seluruh wilayah Indonesia. Dan buku ini menangkap keindahan, indahnya pandangan penulis tentang prinsip mensyukuri ciptaan Tuhan. Ini boleh kamu tambah-tambahkan ya. Namun, karena ini negatif, kekurangannya, komentar kekurangan, maka kita tambahkan, namun buku ini belum menggunakan bahasa yang baku. Buku ini juga perlu penambahan informasi yang detail, misalnya tentang harga tiket masuk wisata dan lainnya. Boleh penutup, kamu boleh tambahkan penutup ya. Demikianlah komentar saya terhadap buku traveling ini. Boleh pakai penutup, boleh enggak, tapi sebaiknya tak usah aja ya, karena ini semuanya sudah merupakan komentar. Oke, nah ini adalah tugas kita untuk memberikan komentar. Yang belum pandai membuat menjadi narasi, buat dulu dalam bentuk poin-poin seperti ini, nanti baru kamu satukan menjadi satu paragraf. Jadi ini sudah membentuk narasi ya, membentuk narasi satu paragraf ya. Oke, jadi ini menceritakan pakai bahasa kamu gitu ya, bukan kamu copy paste, bukan saja. Terima kasih.